Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Tsumma amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ta'lim dan kajian kita membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak buruk maksiat, poin ke-47 halaman 224. Maksiat menyebabkan hamba melupakan diri sendiri. Di antara dampak maksiat adalah menyebabkan seorang hamba melupakan, melalaikan, merusak dan mencelakakan diri sendiri. Jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin seorang hamba dapat melupakan dirinya sendiri? Jika ia melupakan dirinya, maka apa yang diingatnya? Apakah yang dimaksud dengan seorang hamba yang melupakan dirinya? Jawabnya, benar. Ia telah melupakan dirinya dengan lupa yang sebenar-benarnya. Allah yang Maha Agung berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tak kala orang-orang itu melupakan Rabb mereka, maka dia pun melupakan mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana firman-Nya, mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Surat At-Taubah ayat 67. Naam. Di antara dampak dosa dan maksiat, dan ini termasuk yang besar dan berbahaya, seorang hamba melupakan dirinya sendiri. Maksudnya dia merupakan kebaikan yang ada pada dirinya sendiri. Ya, dia tidak dibantu oleh Allah Azza wa Jal untuk senantiasa memperbaiki diri. Dan dia tidak tahu mana yang lebih maslahat untuk dirinya, untuk dia kerjakan, dan mana kerusakan yang harus dia jauhkan. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab yang lain, inna min taufiqillah an yu'anal abad. Di antara tanda taufik dari Allah Azza wa Jal, seorang hamba senantiasa dibantu oleh Allah Azza wa Jal. Dia dibantu untuk mengingat Allah. Dia dibantu untuk menegakkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Dia dibantu untuk mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dibantu untuk menempuh jalan hidayah menuju Allah Azza wa Jal. Maka bantuan Allah kepada hamba itu merupakan tanda taufik dari Allah Azza wa Jal. Dan juga dia dibantu untuk talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Ya. Maka ini semua tanda taufik, tanda rahmat, tanda keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wa inna minal khudlan an yukhalla bainahu wa baina nafsihi. Di antara tanda penghinaan Allah kepada hambanya, Allah biarkan dia semua urusannya kepada dirinya sendiri. Artinya dia tidak dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya manusia apabila tidak dibantu oleh Allah, tidak mendapatkan hidayah Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, dia pasti tersesat jauh dari jalan kebenaran. Dia pasti jauh dari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dia terombang-ambing dengan syahwat dan juga dia banyak ditipu oleh syaitan. Nah, maka maksiat membuat seorang hamba menjadi seperti tadi. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran agar kita tidak lupa kepada diri kita.
Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Janganlah kalian semua menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Ketika dia lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah juga melupakan mereka. Ya. Ayat ini sebelumnya disuruh kita untuk ihtisab, untuk bermuhasabah. Kata Allah Azza wa Jal ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah jiwa apa yang akan terjadi di hari esok. Yang maksudnya kalau seseorang senantiasa bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk hari esok, dia dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Karena orang tersebut selalu menghadirkan Allah dalam semua urusan dan selalu jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia beribadah ikhlas buat Allah, tidak ada kepentingan apapun juga. Ya, kalau dia mengamalkan amalan-amalan yang mubah, selalu di situ menghadirkan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Kalau dia luput dari kebaikan, dia banyak beristighfar, kemudian dia istidrak mafat. Dia selalu menambal dan memperbaiki apa yang luput dari kekurangan dan kesalahan. Ya, maka orang yang seperti ini mendapatkan aun, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena dia bertakwa dan selalu mempersiapkan diri untuk hari esok. Dan orang yang berkarakter seperti ini, dia orang yang cerdas. Kata Nabi SAW, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, mengoreksi dirinya, dan beramal untuk setelah kematian. Ya, karena setelah kehidupan ini ada kehidupan yang hakiki, abadi, tidak ada kematian. Maka dia beramal untuk hari esok. Ya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya. Kemudian setelah Allah mengingatkan kita untuk bertakwa, bermuhasabah, Allah mengingatkan agar jangan kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, maka dilupakan mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, karena mereka lupa kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla, maka Allah juga melupakan. Ini menunjukkan ya ikhwah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalnya. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian perbuat, sebagai itu pula kalian akan mendapatkan balasannya. Seseorang mengingat Allah, Allah ingat kepadanya. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah lebih dekat lagi kepada dirinya. Seseorang selalu berharap kepada Allah, maka tidak akan dikecewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang meminta kepada Allah, maka Allah mengijabah permintaannya. Ya, maka semua yang dia amalkan buat Rabb-Nya Azza wa Jal dibalas oleh Allah kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang jauh dari Allah Azza wa Jal, lupa kepada Allah, tidak pernah berharap kepada Allah, mengecilkan kebesaran Allah Azza wa Jal, tidak pernah berdoa kepada Allah, melalui hari-hari penuh dengan kemaksiatan, kefasikan, ya, berkata dengan perkataan yang dimurkai oleh Allah. Bahkan yang lebih besar, dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia dengan perbuatannya, dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak dibantu dia untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian orang, dia bingung. Kenapa dia sulit untuk mengerjakan ketaatan? Kenapa dia tidak bisa seperti saudara-saudaranya yang semangat di dalam mengerjakan salat, yang menghabiskan waktu dengan baca Al-Quran, yang lisannya tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah Azza wa Jal, gemar bersedekah dan yang lainnya. Dia bilang, kenapa? Kalau anak gak bisa berbuat seperti itu. Maka yang paling dikhawatirkan, fa'ansahum anfusahum. Karena dia telah dilupakan oleh Allah
Azza wa Jal. Dianya tidak berbuat buat Rabbnya Azza wa Jal, maka Allah pun meninggalkan dia. Ya, dan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada hambanya sama sekali. Kata Allah Azza wa Jal, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian berbuat kufur, maka Allah Maha Kaya, nggak butuh kepada kalian sama sekali. Tapi kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah ridha kepada kalian. Maka nisyanul abad nafsahu, seorang hamba melupakan dirinya, itu hukuman dari dosa dan maksiat. Ya, maka di sini pentingnya seseorang harus berusaha bertobat dari dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia berhenti dari dosa-dosa dan meminta kepada Allah al-afu, maaf, dan meminta kepada Allah al-ghufran, ampunan. Ya. Dan juga subhanallah, ayat yang paling dalam maknanya dan inti Al-Quran, yaitu firman Allah Azza wa Jal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Artinya dia beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah agar bisa menegakkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Lihat subhanallah, itu ayat yang besar karena ayat itu menunjukkan uluhiyah. Seorang hamba hanya meminta dan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Semua ayat di dalam Al-Quran intinya menjadikan Allah Rabb satu-satunya yang disembah. Maka ini dilupakan oleh Allah, dia tidak meminta bantuan kepada Allah sama sekali. Ya, karena dia dilupakan oleh Allah. Dan yang paling khawatir juga, sudah dilupakan oleh Allah, kemudian diberikan hukuman istidraj, penguluran. Allah sudah lupa dengannya, kemudian Allah berikan nikmat, yang nikmat tersebut hukuman dari Allah agar dia tambah jauh lagi. Dan Allah berfirman tentang istidraj, wa umli lahum inna kaidi matin. Dan kami ulur dia, sesungguhnya tipu dayaku sangatlah kuat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengulur mereka dari jalan yang tidak mereka ketahui. Ya. Subhanallah. Dengan maksiatnya dia dikasih oleh Allah kebugaran dan kesehatan. Sehat dan bugarnya menjadikan dia jauh dari Rabbnya Azza wa Jalla. Dengan kemaksiatannya dilimpahkan harta yang banyak. Ya, sampai sebagian orang mengatakan, ana maksiat tapi alhamdulillah tidak fakir. Ya, justru itu bentuk istidraj. Ya, dia dijauhkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, semakin dia jauh dari Allah, semakin diulur dari semua jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya, maka ini hukuman dari Allah, nisyanul abd nafsahu. Seorang hamba melupakan dirinya sendiri, artinya dia tidak tahu kemaslahatan dan kebaikan karena dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah menghukum orang yang melupakannya dengan dua hukuman. Pertama, Allah melupakannya. Yang kedua, Allah menjadikannya lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka adalah dengan mengabaikan, meninggalkan, membiarkan serta menyia-nyiakannya. Akibatnya kebinasaan pun lebih dekat dengannya dibandingkan kedekatan tangan dan mulut. Yang dimaksud Allah membuatnya lupa dengan dirinya adalah Allah membuatnya lupa terhadap kedudukan tingginya, lupa dengan sebab-sebab kebahagiaannya, keberuntungannya, kebaikannya serta perkara-perkara yang menyempurnakan pribadinya. Rabb kita membuatnya lupa terhadap semua itu dan tidak dihadirkan pula dalam benaknya. Allah tidak mengingatkannya tentang perkara-perkara tersebut. Hasrat dan keinginannya juga tidak dipalingkan untuk itu. Hal ini tidak terlintas dalam pikirannya sehingga tidak didahulukan dan dijadikan sebagai tujuan. nah, antum lihat Allah Ta'ala melupakan dirinya. Jadi dihukum dengan dua. Kata Ibnu Al-Qayyim, yang pertama Allah melupakan dia.
Dan yang kedua, Allah jadikan dia melupakan dirinya sendiri. Maksudnya Allah melupakan dia, artinya Allah biarkan, Allah tidak pedulikan dia, dan Allah sia-siakan. Ya, maka dia menjadi orang yang binasa tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Dibiarkan dia. Kata Nabi SAW dengan para sahabatnya ketika sedang membuat parit Khandaq, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bakalan dapat hidayah. Kita tidak bakalan puasa dan kita tidak bakalan salat. Artinya yang membantu kita untuk salat puasa siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan hidayah kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena dia maksiat dan terus bermaksiat, akhirnya dia dilupakan oleh Allah. Ya, Subhanahu wa taala tidak dibimbing menuju kebaikan dan ketaatan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walaula fadlun minallahi wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan juga rahmatnya, tidak mungkin salah seorang di antara kalian mensucikan dirinya. Tapi Allah lah mensucikan kepada hamba-hambanya siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, artinya dia tidak bisa mensucikan dirinya. Dia ketika berbuat maksiat, misalnya minum khamar, nggak bisa ninggalin khamar dia. Dilupakan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya. Yang kedua, wa amma insa'uhu nafsahu fahuwa insa'uhu lihududhiha al-'aliyah wa asbab sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa ma takmulu bihi nafsuh. Dilupakan, Allah jadikan dia melupakan dirinya sendiri, artinya dia dilupakan untuk mencapai derajat-derajat yang tinggi. Dilupakan untuk bisa menggapai sebab-sebab kebahagiaan, keberuntungan, kebaikan, bahkan untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Sebagian hamba ya ikhwah, dia tahu asbab sa'adah. Dia tahu sebab-sebab kebahagiaan. Di antara sebab kebahagiaan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, beristighfar dari perbuatan dosa. Dan ini pernah kita bahas 3 poin ini di bulan Ramadan tahun lalu. Ya, dia tahu kalau nikmat itu wajib untuk disyukuri. Cuman kenapa dia sulit bersyukur? Kenapa makanan yang dia makan tidak dia syukuri? Kenapa harta yang dia dapatkan dari pekerjaannya jual beli tidak dia syukuri? Dia selalu melihat si fulan dan si alan, Allah tidak bimbing dia untuk bersyukur. Maka nikmat yang ada pada dirinya tidak terasa menjadi nikmat karena tidak ada syukur. Dia ditimpa musibah, dia tahu nggak ada yang bisa dia lakukan kecuali apa? Sabar. Ya. Kata para ulama atau disebutkan dalam pepatah Arab, imma an tasbir sabral kiram au taslu salwal bahaim. Kalau kamu ditimpa musibah, imma an tasbir sabral kiram. Imma kamu sabar, sabarnya orang yang terhormat atau mulia, au antaslu salwal bahaim, atau kamu akan tenang dengan sendirinya sebagaimana hewan ternak. Ya. Dia tahu harus sabar, tapi kenapa dia tidak bisa sabar? Setelah 2 pekan baru sabar dia. Ya. Karena dia tidak dibantu oleh Allah untuk sabar, tidak dihadirkan oleh Allah ayat-ayat tentang sabar, tidak dihadirkan oleh Allah hadis-hadis tentang sabar, tidak dibimbing hatinya untuk bisa sabar. Lihat subhanallah, dilupakan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kadang ini terjadi kepada para penuntut ilmu syar'i. Dia belajar, dia nuntut ilmu, dia hatam bab sabar, dia sering membaca ayat-ayat sabar, dia sering membaca hadis-hadis tentang sabar. Tapi ketika ditimpa musibah nggak ada prakteknya dia. Kenapa ya ikhwah? Karena maksiat yang dia lakukan. Akhirnya dia tidak dibantu oleh Allah untuk bersabar. Nggak dibantu dia untuk bersabar menerima takdir, bersabar di dalam menjalani ketaatan, bersabar di dalam menjauhi maksiat dan yang lainnya. Sebagian orang mengetahui tentang takdir. Kalau takdir
Semua takdir semua hamba dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kullun maktub, semuanya telah dicatat. Ya. Cuman ketika terjadi satu hal, kenapa dia tidak bisa menghadirkan ilmu dia tentang takdir? Kenapa dia tidak mengucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al? Ya, kenapa dia tidak beriman kepada takdir? Karena dilupakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum baca kisah-kisah orang yang dia bisa sabar di atas musibah di luar nalar kita, dia bisa beriman dengan semua takdir, qada dan qadar. Dia bisa bersyukur atas semua nikmat. Dia bisa berakhlak mulia, bermuamalah dengan manusia dengan baik, maka itu karena ketaatan dia kepada Allah. Semakin dia taat, semakin dia saleh, semakin banyak dia mendapatkan bantuan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Semakin dia maksiat, semakin dia jauh dari Allah, maka semakin sedikit taufik dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Di antara hal kecil lainnya, minum dengan tangan apa? Tangan kanan apa kiri? Apa hukum minum dengan tangan kiri? Haram. Kata Nabi SAW, ya, fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bishimal. Sesungguhnya syaitan minum dan makan dengan tangan kiri. Kalau berdiri, ya, ada sebagian ada khilaf kalau berdiri. Walaupun ada sebagian menyatakan kalau minum tidak boleh berdiri, kalau makan boleh berdiri. Cuman tetap yang paling afdal makan dan minum dalam keadaan duduk. Cuman kalau minum haram. Minum tidak boleh minum dengan tangan kiri. Tapi lihat subhanallah. Antum lihat berapa banyak orang minum dan makan dengan tangan kirinya. Nggak mungkin dia tidak tahu hadis atau larangan tentang minum dan makan dengan tangan kiri. Karena semenjak dia kecil, anak-anak sudah dibimbing sama guru atau sama orang tua di rumah, kalau minum dan makan dengan tangan, kenapa dia masih pakai tangan kiri? Kurang taufik dari Allah Azza wa Jalla. Lihat, sampai hal yang kecil dan sepele saja dia tidak dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya karena maksiat yang dia perbuat. Maka ini hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak hal lagi yang membuat dia melupakan dirinya sendiri. Qana'ah. Dia merasa puas dan ridha dengan semua rizki Allah Azza wa Jalla. Dia tahu bab qana'ah. Dia tahu harus qana'ah. Tapi kenapa dia tidak bisa qana'ah? Karena maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu keutamaan salat witir. Tapi kenapa dia tidak salat witir? Karena maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik sudah wafat maupun masih hidup. Tapi kenapa dia tidak berbakti? Karena maksiat. Makanya maksiat membuat Allah melupakan dirinya, dan maksiat membuat dia melupakan diri dia sendiri. Artinya dilupakan dia oleh Allah tentang kemaslahatan dan kebaikan yang membuat dirinya bisa jauh lebih baik. Ya. Cuman karena maksiat akhirnya dijauhkan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Ia pun dibuat lupa terhadap aib, kekurangan dan kejelekan dirinya hingga tidak terlintas dalam benaknya untuk menghilangkan dan memperbaiki keburukannya tadi. Ini juga penting. Di antara hukuman maksiat, seorang hamba melupakan dirinya sendiri. Dan di antara yang dia lupakan dirinya sendiri, dia melupakan aib dirinya pribadi. Ya, manusia subhanallah, kalau selalu mengoreksi diri, aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya, maka dia menjadi semakin baik. Misalnya dia punya sifat bakhil, pelit, sulit untuk mengeluarkan harta sedekah. Tapi dia tahu ini penyakit anak, ini kekurangan anak. Kemudian dia melatih dirinya, sedekah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai lama-lama terbiasa dia dengan sedekah nominal yang besar. Mungkin orang-orang bingung kenapa kok dia berani sedekah dengan hartanya yang nominalnya besar,
hingga orang-orang yang punya duit tidak berani sedekah seperti dia. Kenapa? Karena dia memperbaiki aibnya sendiri. Ada orang punya penyakit kaslan, malas dia, ya. Tapi karena ketaatan dia, maka Allah bimbing dia untuk membuang sifat malasnya. Allah bimbing dia untuk baca doa, Allah bimbing dia untuk mendengarkan kajian tentang nasyat, tentang semangat, tentang ijtihad. Allah pahamkan dia tentang surga kalau diraih dengan semangat. Maka dia sedikit demi sedikit membuang sifat malasnya dan menjadi lebih baik. Ada sebagian orang punya sifat ghadban, za'lan. Apa itu? Emosi, marah, teriak-teriak, ya, kesetanan. Ya, subhanallah, dia belajar, dia tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kamu marah. Maka dia tahu ini kekurangan anak. Setiap pengen melampiaskan marah dibimbing sama Allah. Dia keluar dari rumahnya misalnya, atau mungkin dia jauhkan hal-hal yang ini. Ya, kemudian semua sebab-sebab yang membuat dia emosi dia jauhkan sampai lama, semakin hari semakin dibuang sama dia sifat-sifat buruk tadi. Ya, makanya di antara tanda kebaikan seorang hamba, dia selalu memperhatikan aibnya diri sendiri dan melupakan aib orang lain. Dan di antara tanda keburukan seorang hamba, dia disibukkan dengan aib orang lain dan dia lupa terhadap aib diri sendiri. Makanya kalau nasallallahu alaihi, kalau kita sibuk dengan si fulan dan si alan, kita lihat si fulan seperti ini, si alan seperti ini, sibuk mengoreksi orang. Ya, mungkin punya buku catatan sendiri, semua aib orang ada di situ. Si fulan seperti ini, si fulan seperti ini, si fulan seperti ini, dan seterusnya. Tapi subhanallah, dianya tidak memperbaiki diri. Orang-orang yang disebut aibnya dikasih taufik oleh Allah bisa memperbaiki diri, sedangkan dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang tersebut semakin hari semakin baik, dia semakin hari semakin buruk. Ya, makanya ini juga dampak maksiat, membuat orang sibuk kepada aib orang lain dan lupa kepada aib diri sendiri. Dan para ulama kaum salaf pada zaman dahulu, ciri mereka semakin hari semakin baik. Imam Ahmad pernah berkata, ya, rafaqtu atau sahabtu Ahmad ibn Hanbal 50 sana. Aku berteman dengan Imam Ahmad 50 tahun. Fala yazdad minhu illa khaira. Tidaklah ada satu hari dilewati Imam Ahmad kecuali semakin hari semakin baik. Lihat subhanallah, dia berteman puluhan tahun, dia menemukan Imam Ahmad semakin hari mesti jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, ini buah ketaatan. Dan buah maksiat melupakan kebaikan diri dan melupakan aib diri. 6. Ia juga dibuat lupa dengan penyakit-penyakit hati dan jiwanya, sehingga tidak berobat dan berusaha untuk menghilangkan penyakit yang menyebabkan kebinasaan tersebut. Ia sakit kronis. Penyakitnya bertumpuk-tumpuk yang menggiringnya kepada kehancuran, sementara ia tidak menyadarinya, serta tidak terlintas dalam benaknya untuk melakukan pengobatan. Ini termasuk hukuman yang paling besar, baik secara umum maupun khusus. Nah, antum lihat juga di antara bahayanya dosa, seorang hamba melupakan untuk memperbaiki hatinya. Ini juga penting, ya, karena hati ini, ya, inti semua kebaikan dan keburukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kalau segumpal daging itu baik, semuanya baik. Dan kalau segumpal daging itu buruk, semuanya buruk. Apa segumpal daging itu? Hati. Maka ini menunjukkan, hadis ini anjuran untuk kita menjaga hati dan memperbaiki hati. Kata Allah Azza wa Jal, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat tidak bermanfaat anak dan juga harta. Harta bisa membinasakan kita,
bahkan harta bisa dihisab dengan berat. Begitu juga anak. Maka siapa yang selamat? Man atallah biqalbin salim, yang berjumpa kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini menunjukkan kalau Allah tidak melihat yang zahir pada diri kita, tapi melihat batin. Inna Allah la yanzur ila sawarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak pernah melihat rupa kalian dan harta kalian, dan yang dilihat oleh Allah Azza wa Jal amalan kalian dan hati kalian. Kata Nabi SAW, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan sadiqan wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala ta'atillah. Maka ambillah salah seorang di antara kalian, jadikanlah salah seorang di antara kalian hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri yang salehah yang membantu dia di atas ketaatan. Ya. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita, Allah mahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hatiku dan benarkanlah lisanku dan buanglah penyakit-penyakit hatiku. Sampai sebagian salaf berkata, ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasadu wa la yabkuna ala man mata qalbu wa huwa asyad. Sungguh menakjubkan perkara manusia, mereka nangis kepada jasadnya yang mati, tapi mereka tidak pernah nangis kepada hatinya yang mati. Sedangkan kematian hati lebih parah dibandingkan kematian jasad. Orang kalau hatinya mati, pada hakikatnya dia sudah mati sebelum jasadnya mati. Ya, maka ini harus diperhatikan. Ya, sebagian manusia kalau dia tidak menjaga hatinya, subhanallah, kadang hati ini penuh dengan ambisi duniawiyah. Maka dia tidak lihat lagi mana yang halal, mana yang haram. Semuanya diambil sama dia, yang penting kepentingan duniawiyahnya dia dapati. Sebagian orang untuk mendapatkan dunia sampai rela berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang ke dukun, dia datang ke orang pintar, dia datang ke kuburan, dia percaya tahayul, perbintangan dan yang lainnya hanya untuk mendapatkan rizki. Dia tidak memperhatikan lagi mana halal, mana haram. Di antara penyakit hati kadang ada hasad, iri hati, ada kebencian, ada permusuhan. Namun dia tidak dibantu oleh Allah untuk memperbaiki hatinya. Tapi dia melampiaskan hasadnya, kebenciannya, permusuhannya kepada orang-orang dan seterusnya. Ya, sampai kata Nabi SAW, Allahumma naqqi qalbi minal khataya kama yanaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsi qalbi bil ma'i wal baridi wal thalj. Ya Allah, jernihkanlah hatiku, bersihkanlah hatiku sebagaimana engkau bersihkanlah hatiku dengan air, dengan embun dan juga dengan air dingin. Ya. Maka kalau misalnya dia tidak memperbaiki hati, dia menjauhi dari penyakit-penyakitnya, riya, sum'ah, hubbud dunia, syuhrah, hasad, baghdha, hirs dan yang lain-lainnya, maka akan sempit hatinya, akan banyak perbuatan buruk dari hati yang buruk tadi. Dan dia tidak bisa memperbaikinya karena tidak mendapatkan taufik dan bantuan dari Allah. Ini buah dari apa? Maksiat. Buah dari maksiat. Sampai kata Nabi SAW, seorang hamba apabila berbuat dosa, nukitat naktatun sauda fi qalbi. Seorang hamba apabila berbuat dosa, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Wa in istaghfara wa taba saqula qalbu. Kalau dia beristighfar, dia bertaubat, bersih lagi hatinya. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia tambah maksiat, tambah lagi hatinya. Sampai hati itu hitam, buruk ya seperti belakang penggorengan. Ya, maka la ya'rif ma'rufan wa la yunkir munkaran. Enggak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk.
Ya, karena hatinya sudah benar-benar buruk, ya, dan hatinya sudah benar-benar gelap dengan maksiat. Kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah, sesungguhnya hati mereka sudah tertutup dengan dosa yang mereka kerjakan. Makanya subhanallah, la khaira fil ma'siyah. Enggak ada kebaikan di dalam perbuatan maksiat. Nah, Hukuman mana yang lebih besar daripada hukuman orang yang mengabaikan dan menyia-nyiakan dirinya sendiri? Ia lupa terhadap kemaslahatannya, penyakitnya, obatnya, sebab-sebab kebahagiaannya, kemenangannya, kebaikannya, serta kehidupan yang abadi dalam kenikmatan yang kekal di surga. Barang siapa yang memerhatikan masalah ini, niscaya akan jelas bahwa mayoritas manusia benar-benar telah melupakan diri mereka, menyia-nyiakan jatahnya dari Allah, serta menjualnya dengan harga yang teramat murah karena tertipu. melihat sebagian besar manusia, lihat kata Ibnu Qayyim. Ya, bahkan kalau siapa yang memperhatikan perkara ini, maka sebagian besar manusia telah melupakan diri mereka sendiri. Dan ini benar, subhanallah. Sedikit orang yang mengingat Allah dan sedikit orang yang memperbaiki dirinya, sedikit orang yang taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita hidup di akhir zaman, subhanallah, yang fitnah masuk dari semua sisi, sampai apabila kita masuk ke dalam kamar kita, fitnah itu masuk ke dalam kamar. Ya, maka ini bahaya sekali. Ya, seseorang harus terus berjuang mujahadah untuk memperbaiki dirinya, meninggalkan maksiat dan menjadi hamba Allah yang saleh dan taat, serta senantiasa bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sedikit hamba yang memperbaiki diri, mengetahui maslahat, ingin berbuat baik dan yang lainnya. Dan itu kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Ya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti atau mentaati sebagian besar manusia, Allah mengatakan aktsar. Kalau kamu ikuti sebagian besar manusia, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kata Allah. Sebagian besar manusia tidak mengetahui. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hambaku yang bersyukur hanya sedikit. Jadi orang yang ingin memperbaiki diri itu sedikit, nggak banyak. Ya, makanya mayoritas manusia itu bukan dalil. Karena Allah di dalam Al-Qur'an tidak memuji mayoritas, tapi Allah memuji yang sedikit jumlahnya di atas ketaatan. Di antaranya juga hadis ghuraba. Kata Nabi SAW, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam pertama kali muncul dalam keadaan apa? Asing. Dan akan kembali asing sebagaimana pertama kali datang. Asing ini banyak apa sedikit? Sedikit. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang ghuraba. Di antaranya unasun salihun fi unasin su'in katsir. Manusia-manusia baik di tengah-tengah manusia buruk. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan alladzina aslahu hina fasadan nas. Mereka yang berbuat baik ketika manusia berbuat buruk. Maka dia jadi gharib, dia asing. Ya, maka ini menunjukkan, ya, kalau kita lihat sebagian besar manusia tidak peduli lagi, ya, dengan hal-hal seperti ini. Tidak peduli dengan ketakwaan, tidak peduli dengan tauhid, tidak peduli dengan ilmu, tidak peduli dengan kebaikan hati, tidak peduli dengan salat dan yang lainnya. Dan subhanallah ya ikhwah, manusia berjalan dengan apa? Kepentingannya. Ini kaidah. Disebutkan al-hub huwal muharrik, atau al-hub aslu kulli syai'. Kecintaan itu inti segala sesuatu. Manusia berjalan pasti dengan kecintaannya dan kepentingannya. Misalnya sebagian orang kepentingannya duit. Kalau ada duitnya dia jalan, kalau tidak ada duitnya dia nggak jalan. Hatta sedekah. Dia pengen sedekah, dia lihat ada keuntungan buat anak apa enggak. Kalau seandainya nggak ada keuntungan buat pribadi anak nggak bakal sedekah.
bantu orang, dia lihat apa kepentingannya ana bantu dia, apa kepentingannya ana jadikan dia teman. Kalau seandainya nggak menguntungkan dunia ana, buat apa ana berteman dengan dia? Ya, sebagian lagi syahwat. Ya, kalau seandainya dia mendapatkan syahwatnya, dia akan bergerak. Tapi kalau tidak mendapatkan syahwatnya, dia tidak akan bergerak. Makanya lihat subhanallah, kalau seandainya seseorang menjadikan semua urusannya untuk Allah, maka semua kepentingannya barokah. Karena tidak mungkin yang dia berikan untuk Allah tidak bermanfaat. Dia bantu orang untuk Allah, dia menasehati orang untuk Allah, dia beribadah untuk Allah, dia berdagang untuk Allah, dia berbuat baik kepada manusia untuk Allah, dia sabar terhadap gangguan manusia untuk Allah. Karena tidak ada kepentingan kecuali meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Cuman yang seperti ini ya sedikit. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa inna aktsara mu'akhatin nas ala amri dunia. Sebagian besar persaudaraan manusia karena kepentingan dunia. Fa innaha la yujdi 'indallahi syai'a. Hal tersebut tidak bermanfaat di sisi Allah sama sekali. Maka ini subhanallah, benar kata Ibnul Qayyim, aktsar hadzal khalq, sebagian besar manusia melupakan diri mereka sendiri. Ya, naam. Dia menyadarinya di saat kematian, hingga semua perkara menjadi jelas dengan sejelas-jelasnya pada hari kiamat. Pada hari itulah tampak bagi hamba bahwa dia telah terpedaya dalam transaksi yang dilakukannya untuk dirinya di dunia, serta perdagangan yang ia lakukan untuk hari kembalinya. Sungguh, tiap-tiap orang berdagang di dunia ini untuk hari akhiratnya. Orang-orang yang merugi menyangka merekalah yang beruntung. Mereka membeli kehidupan dunia, kelezatannya dan jatah mereka di dalamnya dengan akhirat serta jatah mereka di dalamnya. Mereka menghabiskan rizki yang baik dalam kehidupan dunia, bersenang-senang dengannya, ridha terhadapnya dan tentram di sisinya. Usaha mereka adalah mengumpulkan dunia. Mereka memperdagangkan akhirat dengan dunia, kredit dengan tunai, dan perkara yang tidak tampak dengan yang nampak. Ironisnya, mereka berkata, itulah kemantapan. Salah seorang di antara mereka berkata, ambillah yang kau lihat dan tinggalkan yang kau dengar. Bagaimana mungkin aku menjual perkara yang tunai dan tampak di dunia dengan perkara yang tidak tampak dan kredit di akhirat? Perkaranya menjadi lebih parah ketika ditambah dengan lemahnya iman, kuatnya dorongan syahwat, cinta dunia, serta ikut-ikutan mode. Mayoritas manusia berada pada perniagaan yang merugi ini. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah tentang mereka. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Surat Al-Baqarah ayat 86. Maka perdagangan mereka itulah tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 16. Pada hari kiamat tampaklah bahwasanya orang-orang itu telah tertipu dalam perniagaan, bahkan menyebabkan napas mereka tersengal-sengal dalam penyesalan karenanya. Naam, dan di sini Ibnu Qayyim menjelaskan manusia di dunia itu seperti berdagang. Kata Nabi SAW, kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia dia keluar dari rumahnya seperti orang yang berdagang. Imma dia mengambil keuntungan atau imma dia mendapatkan kerugian. Tinggal kita lihat. Untung dan rugi bukan hanya duit, tapi untung dan rugi kebaikan akhirat dan keburukan akhirat. Artinya kalau dia di dunia, dia jual akhiratnya untuk dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tinggalkan salat untuk 1.000-2.000 perak. Dia memakan riba untuk mendapatkan harta. Ya. Dia berbuat curang untuk mendapatkan syahwat. Dia berbuat zalim kepada orang, tidak peduli lagi orang itu ridha atau tidak, untuk mendapatkan seleranya. Maka orang-orang seperti ini dia jual akhiratnya yang kekal abadi untuk dunia yang sedikit. Ya. Maka ini kita lihat,
Ya. Di sisi lain subhanallah ada orang dia tidak menjual akhiratnya dengan apapun juga dari dunia yang fana. Ya, maka dikatakan Nabi Muhammad SAW di dalam keluarganya seperti manusia biasa. Dia bercanda dengan istrinya, dia berbincang dengan istri dan anak-anaknya, tapi ketika datang azan atau terdengar suara azan, seolah-olah kami tidak, kata keluarganya, kami tidak mengenal beliau dan beliau tidak mengenal kita. Ditinggalkan semuanya. Sampai sebagian salaf subhanallah, dia ulama, dia pandai besi. Kalau seandainya dia lagi ngangkat palunya kemudian azan, dia nggak turunin palunya, langsung dia taruh. Nah kayak kita mungkin nanggung ya. Ya, itu ditaruh lagi sama dia palunya, dia langsung meninggalkan aktivitas dunianya. Ya maka mereka orang-orang yang tidak menjual dunia dengan sedikit, menjual akhirat dengan dunia yang sedikit. Dunia ini sedikit. Kenapa kita bilang sedikit? Karena seseorang kalau wafat tidak membawa apa-apa. Maka yang dia punya di mata manusia banyak, pada hakikatnya sedikit karena tidak ada yang dibawa kecuali amal soleh. Maka kalau misalnya dunia yang qalil, yang sedikit, kepada akhirat yang kekal, yang abadi, kenapa dia jual? Makanya orang-orang yang menjual akhirat dengan dunia, rugi dagangannya. Sampai kata Allah Azza wa Jal, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Tidak beruntung perniagaan mereka dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau melewati hari-hari sampai dikatakan Nabi SAW semenjak hijrah ke Madinah. Nabi SAW di Madinah berapa tahun? 10 ya. 10 tahun. Subhanallah, 10 tahun tidak pernah 3 hari berturut-turut makan roti gandum. Artinya mungkin 1 hari roti gandum, 2 nggak ada 2 harinya. Nggak pernah 3 hari berturut-turut makan roti gandum. Bahkan kadangkala Nabi SAW makan kurma kering dengan keluarganya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kita melewati beberapa hari tidak ada api yang menyala, nggak ada masakan yang bisa dimasak. Melainkan ada tetangga dia dari kaum Ansor yang suka ngirim makanan. Sampai Nabi SAW menggadaikan beberapa barangnya kepada orang Yahudi untuk makan. Dan Nabi SAW keluar dari rumahnya, bertemu dengan Abu Bakar, ditanya, ya Rasulullah ma akhrajak? Wahai Rasulullah, apa yang mengeluarkan kamu di siang hari ini? Kata Nabi SAW, al-ju', rasa lapar, cari makan. Maka ini menunjukkan subhanallah, kalau seandainya Nabi SAW menginginkan keadaannya seperti Persia dan Romawi dengan kemegahan dan yang lainnya, pasti dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Allah tidak menginginkan kecuali keadaan Nabi SAW yang paling terbaik ketika dia hidup. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, sebagian ulama mendhaifkannya, Allah Ta'ala ingin memberikan kepada Nabi SAW lembah emas. Lembah isinya emas. Pengen dikasih kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la ya Rabb, jangan ya Allah. Da'ni aju' yauman wa ashba' yauman. Biarkan aku lapar dalam 1 hari, aku kenyang dalam 1 hari. Idza ju't, kalau aku lapar, aku meminta kepada Engkau. Wa idza syabi'at, kalau aku kenyang, aku bersyukur kepadamu. Ya, maka ini subhanallah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang di meja makannya penuh dengan hidangan, berbagai macam menu. Bahkan kadang apa yang dia inginkan tinggal dia ucap, di rumahnya bisa dia masak. Dengan itu dia tidak bersyukur kepada Allah, dengan itu masih menjual dunianya untuk akhirat. Sebagian orang tidak kekurangan. Anaknya mau kuliah di mana aja bisa, mau sekolah di mana aja bisa. Keluarganya mau beli HP apa aja bisa, mau beli kendaraan apa aja bisa. Ya dengan itu masih dia jual akhiratnya untuk dunia yang kecil. Dengan itu dia masih meninggalkan salat. Dengan itu dia masih meninggalkan qiraatul Quran. Dengan itu dia masih berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla.
Ya, sedangkan Nabi SAW yang hidupnya pas-pasan, bahkan subhanallah sebagian ulama membawakan dalam bab kitab-kitab hadis fadlul ju', keutamaan lapar dan kehidupan sederhana. Karena lapar dan kehidupan yang sederhana mengingatkan apa ya ikhwah? Akhirat. Ada zuhud. Nggak bisa orang hidup taraf. Ya. Orang nggak bisa selamanya hidup dalam keadaan glamor dan nikmat. Dan itu bukan karakter seorang mukmin. Orang mukmin tidak mungkin hidup dengan keglamoran dan kenikmatan. Maka kata Nabi SAW, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan itu termasuk dari keimanan. Karena seseorang ya ikhwah, kalau seandainya dia punya iman, dia cinta sama akhirat, dia beriman kepada Allah, dan dia beriman kepada akhirat, dia ingin masuk surga, dia rindu berjumpa kepada Allah Azza wa Jal, mesti di dalam hatinya memiliki zuhud. Apa itu ikhwah zuhud? Zuhud, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat kehidupan akhirat. Dia tinggalkan, bukan karena dia tidak mampu, dia mampu. Cuman dia tinggalkan karena hal tersebut tidak bermanfaat buat di akhirat. Ya, dan zuhud itu sebab orang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, wazhad fid dunya ahabbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Ya, dia zuhud. Ya subhanallah. Sebagian orang berlomba-lomba, misalnya kendaraan. Ya, antum lihat ada orang di rumahnya sampai seperti punya showroom mobil atau motor. Ya, banyak. Nggak dipakai sama dia kecuali 2 dan 3. Sisanya dia ingin memperlihatkan ke orang kalau anak punya ini. Ya, ini bukan sifat seorang mukmin. Kalau seandainya dia cinta sama Allah, dia pasti zuhud. Kadang subhanallah ya ikhwah, kendaraan, barang, bahkan tas, pakaian atau yang lainnya, itu kalau dia jual bisa jadi satu musola. Ya, lihat subhanallah. Sampai ada satu ustaz cerita, ada orang datang, orang kaya. Dia bilang, Ustaz, ana udah zakat, ana udah sedekah, ana udah infak, udah semuanya kata dia. Semua hak-hak harta sudah ana tunaikan. Sekarang pertanyaan ana, boleh tidak ana beli tas harganya 500 juta? Boleh apa? Lihat subhanallah. Dia kasih semuanya kata dia. Cuman ana suka sama satu tas 500 juta. Ya. Sedangkan kata Nabi SAW, wazhad fid dunya ahabbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini manusia kalau dia terus taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat dia dengan Rabbnya, semakin dia meninggalkan dunia sedikit demi sedikit. Ya, makanya ketika para sahabat menaklukkan Persia dan Romawi, itu subhanallah di gudangnya Umar bin Khattab semua harta orang-orang Persia dan Romawi. Sampai mahkotanya itu ditaruh di gudang. Dan sahabat-sahabat hidup dengan kesederhanaan ketika dia menaklukkan kota-kota tersebut. Sampai Abu Ubaidah ketika dikunjungi sama Umar bin Khattab, masuk rumahnya subhanallah gubernur Abu Ubaidah Palestina. Umar tidak menemukan kecuali tikar tempat dia tidur, lemari menaruh dia baju dan pakaian, dan kendi buat dia berwudu. Gak ada lagi harta yang dia miliki pada saat itu. Ya. Sa'id bin Amir al-Juhami, subhanallah, gubernur salah satu kota di Syam. Ya, tidak punya baju kecuali yang dia pakai. Sampai rakyatnya pernah ngeluh kepada Umar. Ini pemimpin kita mesti dalam 1 pekan pernah 1 hari gak keluar dari rumah. Ditanya sama Umar, kenapa kamu gak keluar nemuin rakyatmu? Kata dia, ana gak punya baju kecuali ini yang ana pakai. Kadang di 1 hari ana cuci, ana tunggu sampai kering baru ana keluar. Lihat subhanallah.
Ya, dia cuci, dia telanjang bulat nunggu bajunya kering. Ya, maka iman apa ini kalau bukan karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla? Bukan berarti mereka nggak bisa memiliki harta, depan mereka harta. Berapapun yang mereka mau bisa mereka raih. Ya, tapi lihat subhanallah, Allah Ta'ala tidak menginginkan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buat sahabatnya, buat orang-orang terdekatnya, melainkan untuk memiliki keadaan yang paling terbaik. Cuma di sini ya ikhwah, bukan berarti orang tidak mencari harta. Ya, tapi jangan dia jadikan harta tafakhur, berbangga-bangga, berlomba-lomba. Dia jadikan harta yang dia miliki taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia jadikan harta bukan untuk menjual akhirat, tapi dia jadikan hartanya untuk benar-benar meraih akhirat dengan ridha Allah Azza wa Jalla. Lihat sahabat-sahabat yang fakir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat-sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa pergi banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaqun bi fudala'a amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan harta mereka, kita nggak bisa. Kita nggak bisa sedekah, nggak bisa memerdekakan budak dan seterusnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mau aku kabarkan dengan amalan yang dengan itu engkau bisa mengungguli mereka? Disuruh untuk bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali setiap selesai salat. Dilakukan sama orang-orang fakir. Subhanallah, orang kaya aja dengar. Akhirnya diamalkan juga sama orang kaya. Datang lagi orang-orang fakir, ya Rasulullah, teman-teman kita yang kaya mendengar, mereka mengamalkan itu. Apa kata Allah Azza wa Jal? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sudah, itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dia dikasih kaya, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan hartanya, dan engkau dikasih fakir, bersabar alal faqr. Ya, maka jadikan dunia yang Allah berikan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya kita tidak mendekatkan diri dengan semua yang Allah kasih, kesehatan, waktu, pikiran, harta, maka kata Allah dalam surat Al-Baqarah, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka tidak beruntung perniagaan mereka, dan juga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.